Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Welcome back to Learning Arabic Together Channel. Ya, kali ini kita akan membahas tentang tafsir bayani. Saya Sifaulia Zahra. dan saya Dina Al-Fajri. Kami akan membahas tentang tafsir bayani surat Al-Ikhlas dan tafsir bayani surat Ad-Duha ayat 5. Oke, sekarang kita lanjut aja ke tafsir bayani surat Al-Ikhlas ya. Oke. Pertama Dina, kan nih pada wahyu-wahyu sebelum surat Al-Ikhlas turun tidak disebut kata Allah tapi memakai kata Rob yang berarti Tuhan. Ini menjadi tanda tanya, mengapa pada wahyu pertama tidak disebut nama Allah? Nah, jawabannya itu sederhana, yaitu karena kaum musyrikin yang menyekutukan Allah itu, yang menyekutukan Tuhan, mereka itu juga percaya Allah. Tetapi kepercayaan mereka tentang Allah itu berbeda dengan orang Islam. Nah, orang Islam misalnya percaya bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Suci, tidak memiliki anak dan tidak ada yang sama dengannya. Tapi kaum musyrikin tidak percaya akan hal itu. Jadi keyakinannya berbeda, makanya seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Karena ayat-ayat sebelum surat Al-Ikhlas turun ini hanya memakai lafaz Rob, maka orang-orang Yahudi bertanya, "Hai Muhammad, kau selalu menyebut Rob, selalu menyebut nama Tuhan. Seperti apa sebetulnya Tuhan yang kau maksud? Terbuat dari emaskah, terbuat dari kayukah, atau terbuat dari perak? Bagaimana sifatnya?" Nah, iya kan, karena wahyu-wahyu sebelum surat Al-Ikhlas ini menyebutnya kata Rob, bukan Allah. Jadi banyak kan pertanyaan muncul dari kaum Yahudi. Nah, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut, malaikat Jibril pun mendatangi Rasulullah dan menyampaikan wahyu berupa surat Al-Ikhlas, yang artinya itu katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala urusan, terus dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, turunnya surat wahyu surat Al-Ikhlas itu sudah menjawab segala pertanyaan Yahudi tentang bagaimana Tuhan, sifat Tuhan itu seperti apa. Oh, jadi surat Al-Ikhlas ini menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi ya. Lalu surat Al-Ikhlas ini termasuk surat apa nih? Surat Al-Ikhlas itu termasuk ke dalam surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Nah, pada ayat pertama surat Al-Ikhlas ini kan ada kata huwa. Nah, kata huwa ini dikembalikan kepada siapa? Nah, lafaz huwa pada ayat pertama surat Al-Ikhlas itu kembali kepada kata Allah, yaitu zat yang hak atau yang maha benar. Oh, seperti itu. Lalu pada ayat pertama surat Al-Ikhlas itu bagaimana susunan atau kaidah nahwunya nih Din? Coba dijelasin. Oke. Nah, jadi kan ayat pertama surat Al-Ikhlas itu berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, di situ ada dua pendapat. Yang pendapat pertama itu menyampaikan kalau huwa di sini sebagai mubtada, terus Allahu ahad itu sebagai khabar dari kata huwa itu. Terus pendapat kedua itu juga ada yang berpendapat kalau Allah itu sebagai mubtada dan ahad itu sebagai khabarnya. Jadi ada dua pendapat di sini ya. Oh, jadi gitu ya Din. Terus apa maksud kata al-haditsu an kinayah dalam penjelasan tafsir tersebut? Nah, al-hadits an kinayah di sini itu bermakna menyinggung. Nah, menyinggung itu gimana sih? Jadi menyinggungnya itu maksudnya adalah menyinggung atau menunjukkan tentang ayat-ayat surat Al-Ikhlas yang tadi dibahas itu di atas. Oh, jadi gitu. Terus apa tanggapan Imam Faro tentang pendapat bahwa kata huwa pada ayat tersebut dijadikan sebagai kinayah dari ayat tersebut? Oke. Nah, tentang huwa yang dijadikan kinayah sebagai kinayah dari lafaz di atas itu juga kan ada dua pendapat. Ada pendapat yang membolehkan hal tersebut, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, di sini yang tidak membolehkan itu salah satunya adalah Imam Faro. Nah, Imam Faro itu tidak membolehkan karena menurut dia di sini huwa itu tidak boleh dijadikan sebagai kinayah dari ayat tersebut kecuali jika huwa itu didahului oleh kata yang lain. Oh, seperti itu. Terus mengapa dalam surat Al-Ikhlas itu lafaz Allah itu diulang-ulang? Nah, iya kan dalam surat Al-Ikhlas itu lafaz Allah diulang-ulang. Nah, pengulangan lafaz Allah dalam surat Al-Ikhlas ini itu bermakna atau mempunyai tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oh,
sebagai pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu dalam tafsir Bayani surat Al-Ikhlas diceritakan bahwa suatu ketika orang-orang Yahudi bertanya atau meminta kepada Rasulullah untuk menggambarkan kepada mereka bagaimana Tuhan Azza wa Jalla itu. Maka apa jawaban yang didapat para Yahudi? Oh iya, jadi masih terhubung kait sama tadi ya. Jadi setelah orang Yahudi bertanya seperti itu, Allah pun menurunkan wahyu surat Al-Ikhlas kan yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu barulah Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan surat Al-Ikhlas kepada orang-orang Yahudi sebagai balasan atau jawaban atas pertanyaan mereka tersebut. Begitu. Lalu bagaimana kata ikhlas dimaknai dalam tafsir Al-Misbah? Dalam tafsir Al-Misbah itu kata ikhlas dimaknai dengan suatu upaya menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan, sehingga yang tersisa itu hanyalah gambaran tentang Tuhan. Nah, misalnya anggapan manusia pada waktu itu yang menganggap Tuhan lebih dari satu, bahwa Tuhan memiliki anak dan yang lain sebagainya gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Lalu Allah kan adalah zat yang Maha Esa. Kata Esa merupakan terjemahan dari kata ahad. Nah, di dalam bahasa Arab ada kata ahad, ada kata wahid. Keduanya bermakna satu. Nah, itu apa bedanya nih? Nah, jadi perbedaan kata ahad dan wahid di sini itu adalah ahad itu dalam zatnya. Nah, dalam ahad itu dalam zatnya, sifat dan dalam perbuatannya. Misalnya, jam tangan yang dipakai seseorang itu kan satu ya. Nah, jam tangan tersebut satu namun terdiri atas beberapa unsur. Jam tangan membutuhkan jarum kan, terus membutuhkan beberapa bahan lain. Satu yang terdiri atas beberapa unsur sebagaimana contoh jam tangan menggunakan kata wahid. Jadi unsur-unsur jam tangan gitu itu disebut wahid. Sedangkan Tuhan yang Maha Esa tidak membutuhkan unsur yang lain. Nah, untuk keesaannya inilah yang disebut dengan ahad. Jadi kalau wahid itu satu yang masih membutuhkan unsur-unsur lain. Nah, kalau ahad itu satu yang tidak membutuhkan unsur-unsur lain gitu, seperti Allah. Oh, seperti itu. Ya. Lalu bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah lam yalid wa lam yulad? Ibnu Abbas itu menafsirkan bahwa makna dari firman Allah lam yalid itu dia tidak beranak adalah Allah tidak beranak seperti halnya Maryam. Terus walam yulad dan tiada pula diperanakan, yakni Allah itu tidak diperanakan seperti halnya Isa dan Uzair gitu. Dalam menurut Ibnu Abbas seperti itu. Jadi pakai analogi yang masih disamakan kisah Maryam dan Isa ya. Lalu, nah ayat ini sekaligus menjadi sindiran terhadap orang-orang Nasrani nih ya dan Yahudi. Nah, itu mengapa begitu? Nah, ayat ini tuh menjadi sindiran terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi juga karena orang-orang Nasrani dan Yahudi itu menganggap bahwa Isa dan Uzair itu adalah anak Allah ya kan. Mereka beranggapan seperti itu. Nah, padahal setiap yang terlahirkan itu pasti akan mati dan setiap yang mati itu pasti akan mewariskan. Sedangkan seperti yang kita tahu dalam surat Al-Ikhlas itu ya, Allah itu tidak pernah mati, tidak akan pernah mati dan tidak pula mewariskan. Jadi ini sindiran buat orang-orang Nasrani dan Yahudi karena mereka menganggap Isa dan Uzair sebagai anak Allah. Oh, begitu ya. Lalu maksud dari ayat lam yakul lahu kufuwan ahad itu apa? Maksud dari ayat lam yakul lahu kufuwan ahad itu adalah tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menyerupainya ya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, yaitu dengan Allah. Adalah Allah itu tidak serupa atau tidak setara dengan siapapun dan tidak ada yang dapat menyerupai atau menyetarakannya. Begitu. Lalu pada ayat yang terakhir ini terdapat takdim dan takhir atau kata yang dimajukan dan kata yang diakhirkan. Di mana khobar kana yaitu kufuan dimajukan terhadap isim kana ahadan. Kenapa dalam ayat ini takdim dan takhir? Ada Ya, kenapa dia maukan takdim dan takhir? Nah, biasanya kalimat yang menyebutkan kata kana seperti ini tuh maka yang disebutkan setelahnya adalah isimnya dahulu kan, isimnya dahulu baru setelah itu khobarnya. Jadi setelah kan itu bisa isim dulu baru khobarnya. Nah, namun untuk menyesuaikan irama akhir-akhirnya, irama akhir ayat ini, ayat yang terbentuk agar menjadi satu, maka khobar pada ayat ini tuh diakhirkan dan bentuk kalimat seperti ini merupakan bentuk bahasa yang sangat tinggi. Jadi ibaratnya ini kita
kayak ada pelajaran balagohnya gitu. Nah, dia diakhirkan itu biar irama-irama akhirnya tuh sesuai gitu, biar bagus dan jadi bahasanya tuh biar tinggi gitu. Begitu ya. Lalu apa tujuan utama kehadiran Al-Quran itu sih? Tujuan utama kehadiran Al-Quran itu menurut saya yaitu memperkenalkan Allah ya, pertama memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesahkan Allah serta patuh kepada Allah juga. Nah, surat ini, surat yang tadi kita bahas ya, surat Al-Ikhlas itu juga memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan sementara orang tentang Tuhan yang beliau sembah gitu, tentang Tuhan yang Nabi Muhammad sembah gitu. Oke, terus yang terakhir nih di surat Al-Ikhlas memiliki beberapa khasiat. Nah, apa aja sih khasiat dari surat Al-Ikhlas ini? Khasiat atau manfaat surat Al-Ikhlas itu menurut saya yang pertama yaitu orang yang membaca surat Al-Ikhlas 50 kali ia akan mendapat panggilan masuk surga di hari kiamat. Nah, yang kedua, orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali sesudah sholat Jumat bersama-sama surat Al-Falaq terus Anas, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kejahatan sampai hari Jumat berikutnya. Jadi dia terlindungi gitu dari hari Jumat ke Jumat berikutnya. Terus yang ketiga, itu surat Al-Ikhlas dikenal pula sebagai sepertiga Al-Quran. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi Muhammad kepada para sahabatnya pernah berkata seperti ini, apakah tidak ada yang mampu di antara kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Nah, mereka para sahabat pasti merasa berat kan, merasa keberatan gitu, merasa sulit membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran dalam satu malam gitu kan. Nah, maka mereka menjawab, mana mungkin di antara kami ada yang mampu melakukannya wahai Nabi gitu. Terus Rasulullah menjawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad adalah sepertiga malam. Jadi surat Al-Ikhlas itu disamakan seperti sepertiga malam menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di sini. Nah, terus yang keempat itu ada keutamaan membaca surat Al-Ikhlas adalah terhindar dari kefakiran. Nah, cara pengamalannya adalah dengan membacanya setiap kali masuk rumah. Jadi setiap masuk rumah itu membaca surat Al-Ikhlas. Hal ini berdasarkan riwayat berikut, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad ketika akan masuk rumah, nah maka akan dijauhkan dari kefakiran dalam rumah dan tetangganya. Jadi ini bisa buat pelajaran juga nih, kalau misalkan kita masuk ke rumah bisa membaca Qul huwallahu ahad. Jadi kita akan dijauhkan dari kefakiran, bahkan bukan cuma kita doang tapi tetangganya juga gitu. Wah, ada ilmu baru dari Dina. Terima kasih banyak ya Dina. Sama-sama. Tadi kan kita sudah membahas tentang tafsir bayani untuk surat Al-Ikhlas. Kalau gitu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tafsir bayani untuk surat Ad-Duha ayat 5. Nah, yang pertama nih sih, pada surat Ad-Duha ayat 5 itu kan terdapat huruf lam ya. Lamnya itu lam apa sih? Nah, di surat Ad-Duha ayat 5 ini kan berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, di situ ada lam kan. Iya, ada lam. Di awal kalimat yang wala saufa. Nah, lamnya itu berfungsi sebagai lam taukid. Nah, dijelaskan dalam tafsir bayani juga lamnya laisat lil qasam tapi litaukid. Jadi di situ untuk kayak benar-benar itu. Oh, benar-benar. Oh iya, lam taukid ya. Iya. Nah, terus pada kata la saufa itu kan terdapat takdir mubtada yang dibuang ya. Nah, bagaimana sih lafaz aslinya itu? Nah, jadi lafaz aslinya itu tadinya ada takdir mubtada yang dibuang. Jadi lafaz aslinya itu wala anta saufa begitu Din. Oh iya. Nah, terus pada surat Ad-Duha ayat 5 itu kan ada tuh kata-kata karunia ya. Nah, karunia yang dimaksud itu buat siapa? Nah, karunia yang dimaksud dalam surat Ad-Duha ayat 5 ini dimaksudkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karunianya buat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus di surat Ad-Duha ayat 5 itu kan juga ada lafaz yu'ti ya. Nah, menurut sebagian ulama dan jelasin dong gimana dong menurut lafaz yu'ti menurut sebagian ulama dan ulama jumhur juga gitu. Nah, di sini kan yu'ti maksudnya di surat Ad-Duha ayat 5 yu'ti di sini tuh kayak Allah memberikan kepadamu nikmat. Nah, nikmatnya ini kan tadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad kan. Yeah. Nah, maksudnya di sini
ada dua pendapat. Pertama dari pendapat sebagian ulama itu menyebutkan bahwa kalimatnya itu yu'ti itu berupa karunia di dunia. Nah, karunia di dunia ini meliputi sempurnanya agama Kanjeng Nabi, terus dan dari peninggian kalimat Allah serta halalnya harta rampasan perang atau kemenangan atas musuh-musuh gitu. Lalu kalau menurut jumhur ulama, kata yu'ti ini adalah karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di akhirat kelak. Gitu. Iya. Nah tadi kan kamu sempat singgung kata-kata akhirat ya. Nah terus makna akhirat menurut para pendapat jumhur ulama tuh ya, itu kan merujuk pada firman Allah. Nah firman Allahnya tuh surat apa gitu, atau ya surat atau hadis apa gitu? Nah ini merujuk pada Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi asa aniya ya ba'ataka rabbuka maqaman mahmudan, yang berarti semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Terus tadi kan ada kata-kata maqam mahmuda ya. Nah terus pada kalimat itu yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 79 yang tadi dibacakan itu maknanya apa? Nah, al-maqam al-mahmud itu memiliki makna syafaat yang besar atau syafaatul uzma kepada Nabi Muhammad. Maksudnya karunia di akhir itu berupa syafaat teragung yang dipuji dan disanjung oleh umat-umat terdahulu dan oleh umat-umat setelah Nabi gitu. Oke. Iya. Terus dan di akhirat terus di akhirat itu kan Allah juga menyediakan sesuatu untuk Nabi Muhammad SAW ya. Nah, apa sih yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad di akhirat itu? Nah, Allah juga menyiapkan al-haud al-maurud untuk Nabi Muhammad. Al-haud al-maurud. Nah, al-haud al-maurud itu apaan sih emang? Nah, al-haud al-maurud itu adalah telaga dengan 2 sumber air dari sungai Al-Kausar yang berada di padang mahsyar, yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi yang dikenali, maksudnya umat Nabinya tuh dikenali dari Gurun Muhajilin, itu tuh dari bekas wudhu mereka, dan mereka nantinya akan mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW untuk minum. Jadi kan nanti kita di padang mahsyar tuh lama kan. Iya. Nah itu nanti mereka minum dari telaga Nabi Muhammad SAW itu. Emang letak al-haud itu di mana? Ya tadi seperti yang saya jelaskan, al-haud itu disediakan Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar. Oke. Nah, terus di akhirat kelak itu karunia apa lagi sih yang akan diberikan Allah untuk Rasulullah selain telaga yang tadi disebutkan itu, yang al-haud tadi? Nah, Allah juga memberikan kepada Kanjeng Nabi itu wasilah kepada Rasulullah. Wasilah? Emang wasilah itu apa sih? Nah, wasilah itu adalah tempat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Keistimewaan ini hanya diberikan kepada abdin wahid, hamba, hanya diberikan kepada salah satu hamba Allah. Nah, yaitu Rasulullah SAW. Kalau berbicara tentang wasilah, nah pasti ada dong hadis yang membahas tentang wasilah. Apa sih hadisnya? Nah, ada hadis Nabi yang berbunyi idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu sallu alaiya wa sallallahu liyal wasilah fa innahal manzilatun fil jannati la tambagi ila liyabdin wahid wa arju an akuna ana huwa. Jadi apabila kalian mendengar seruan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah atasku, kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena ia adalah satu tempat di surga yang hanya layak tempat tersebut bagi seorang hamba, dan saya berharap agar saya menjadi hamba tersebut. Itu kata Kanjeng Nabi. Oke. Nah tadi kan karunia yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad di akhirat kelak itu kan, pertama tadi kita bahas ada telaga ya, terus yang kedua ada lagi wasilah. Terus selain telaga sama wasilah ada lagi nggak sih? Ada. Nah, Allah juga memberikan syafaat kepada Rasulullah dalam memasuki surga. Jadi Rasulullah adalah orang pertama yang akan memasuki surga di hari akhir nanti. Untuk memperkuat perkataan kamu tadi ya, nah itu ada nggak sih hadisnya? Nah, ada. Hadisnya berbunyi annahu sallallahu alaihi wasallam awwala man tuftahu lahul jannah wa anna ridwana
khazinal jannati yaqulu lahu umirtu ala aftaha li ahadin qablaka. Jadi di sini bahwasanya Rasulullah adalah yang pertama yang dibukakan kepadanya surga, dan bahwasanya Ridwan penjaga pintu surga berkata kepada Rasulullah, aku diperintahkan untuk tidak membukakan surga untuk seorang pun sebelum engkau Muhammad. Jadi Ridwan diperintahkan oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad masuk. Iya. Nah, oke. Berarti tadi karunia itu kan pertama ada telaga ya, habis telaga terus ada juga wasilah, terus ada juga syafaat ya. Nah, terus selain itu ada lagi ya? Nah, Allah juga memberikan karunia kepada Rasulullah SAW berupa syafaat yang banyak yang terus menerus sehingga tidak seorang pun dari umatnya yang terus berada di neraka. Maksudnya Rasulullah memiliki syafaat. Syafaatnya itu berupa dia dapat meminta ampunan dari Allah untuk umat-umatnya itu agar diampuni gitu nanti di akhirat kelak. Iya. Nah, terus apakah syafaat yang diberikan kepada itu, apakah syafaat Nabi Muhammad itu tuh hanya untuk umatnya yang bertakwa atau untuk umatnya, untuk seluruh umatnya gitu, tidak peduli dia bertakwa atau tidak gitu? Nah, tidak, syafaat Nabi Muhammad SAW ini sangat banyak dan diperuntukkan juga untuk umatnya yang berdosa. Ini juga adalah bukti betapa Nabi Muhammad SAW menyayangi seluruh umatnya. Jadi tidak hanya untuk orang yang bertakwa, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Terus emang ada syafaat yang khusus dari Nabi Muhammad SAW gitu? Iya, Nabi Muhammad juga ada syafaat khusus untuk keluarganya, dikhususkan kepada pamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi dia memberikan syafaat khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Nah, emang syafaat Bukan Ali bin Abi Thalib, pamannya Abi Thalib yang mendukung beliau dalam dakwah pertamanya. Nah, syafaat seperti apa sih yang akan didapatkan paman Nabi Muhammad SAW itu? Nah, syafaatnya itu berupa keringanan atas hukumannya di neraka kelak. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah pernah berkata, Abi Thalib akan ditempatkan di neraka Dohdoh. Kalau tidak mendapat syafaat darinya, Abi Thalib akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Jadi nanti syafaat Rasulullah itu meringankan hukuman Abi Thalib di neraka. Harusnya dia masuk ke neraka paling bawah, tapi karena syafaat Rasulullah nanti Abi Thalib dimasukkan ke neraka Dohdoh. Terus selain karunia-karunia yang tadi sudah disebutkan, ada lagi nggak karunia lain? Nah, ada satu lagi, yaitu Allah menjadikan Rasulullah sebagai perwakilan atau delegasi yang berbicara atas nama umatnya dan seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semua karunia ini memang banyak ya. Jadi Allah itu Allah yang Maha Agung dan bijaksana kepada Rasulullah, kekasihnya tidak dapat diragukan karunia Allahnya. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Nah, berarti kesimpulannya dalam surat Ad-Duha ayat 5 ini, karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu ada yang pertama itu telaga ya tadi ya, yang al-haud. Terus yang kedua ada juga wasilah. Terus syafaat kan yang ketiga, dan terakhir itu tadi dan terakhir itu sebagai perwakilan ya. Sebagai perwakilan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Segala kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wallahu ya'lana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.